다시 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거야 내 거 아닌 내 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Najla Zakiyah Lukman dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur karbon. Yang pertama itu ada pengertiannya. Daur karbon adalah proses pergerakan karbon di antara tumbuhan, hewan, mikroba, mineral di bumi, dan atmosfer yang terus berulang. Lalu di sini ada tahapan daur karbon. Dalam skema ini, karbon dioksida itu dimulai dari di atmosfer, yang dimana diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan untuk fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini yaitu berupa karbohidrat atau glukosa yang dimakan oleh hewan. Nah, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan. Terjadilah respirasi yang dimana mengeluarkan kembali karbon dioksida ke udara. Jika produsen dan konsumen ini mati, maka akan terjadi penguraian yang diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini akan menjadi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Lalu diproses dalam pembakaran. Nah, hasil dari proses pembakaran ini akan menjadi karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Lalu di laut, karbon dioksida ini menyatu dengan air. Nah, hasil satuan dari air dan karbon dioksida ini akan menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat ini jika terkena batuan kapur itu akan menjadi ion bikarbonat dan ion karbonat. Nah, karbonat juga digunakan atau dimanfaatkan oleh hewan moluska untuk membuat cangkang. Jika hewan tersebut mati, maka cangkangnya itu akan hancur dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Sekian penjelasan dari daur karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela, yaitu daur air. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Siti Kirana dari kelas 10-8. Saya akan menjelaskan siklus air. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian siklus air. Siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami yang dimana air bergerak secara terus-menerus. Lalu saya akan menjelaskan tahap dari siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Tahap pertama siklus air yang terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Yang kedua dari kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Yang ketiga ada presipitasi. Ketika awan jatuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Yang keempat ada dari infiltrasi. Sebagai air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Yang kelima ada dari aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Yang keenam ada transpirasi. Proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.